Taman Bumi Sari, cengkehnya sudah tidak produksi lagi. Terus saya mau kemana? Sedangkan saya punya anak sekolah. Terus terang saat ini saya masih nunggak. Terus kebutuhan sehari-hari saya, Pak. Mau kemana arahan saya nggak bisa apa-apa saat ini ya. Aksi perusakan dan penjarahan pohon-pohon produksi oleh orang tak bertanggung jawab terus terjadi di area lahan PT Bumi Sari Maju Sukses dan berlanjut hingga kini. Tercatat sejak Desember 2021 hingga April 2022, tanaman jadi rusak di antaranya 111.829 pohon kopi, 1.089 pohon cengkeh, 679 kelapa, dan 495 mahoni. Pohon-pohon yang telah memasuki usia produktif kini tak bisa dipanen lagi. Bahkan, sejumlah bangunan pun turut dirusak oleh sejumlah oknum warga Desa Pakel dan Bayu yang ingin menyerobot lahan perkebunan. Pola-pola pengerusakan itu biasanya dilakukan pada malam hari. Salah satu perusakan paling parah ada di Afdeling Taman Glugo. Perusakan di Taman Gluga itu, Pak, itu mulai tahun 2018 itu dari Pakel, Morsuba itu sudah masuk sana. Terus tahun 2019 itu muncul yang rukun tani ini yang sulit dikendalikan sampai saat ini. Budidaya kita utamanya kelapa yang berpatrang dan mahoni dan kopi dan cengkeh juga itu dibabat habis, Pak. Padahal kan sudah jelas di tahun 2013 kan sudah ada patok batas kebun. Akibat aksi ini, total kerugian perkebunan ditafsir mencapai lebih dari puluhan miliar rupiah dan berpotensi bertambah jika aksi ini tidak segera dihentikan. Bahkan, pajak daerah yang sejatinya disetorkan pada Pemkan Banyuwangi pun turun hingga ratusan juta rupiah. Di balik itu, yang paling merasakan dampak perusakan dan penjarahan adalah para buruh perkebunan. Di lokasi ini, 600 buruh perkebunan terpaksa berhenti bekerja karena tak ada lagi pohon kopi dan cengkeh yang bisa dipanen. Salah satunya adalah Sumiati. Rusaknya lahan memaksa buruh kebun kopi ini tak lagi mempunyai pekerjaan. Tak ada lagi biji-biji kopi yang bisa ia petik, yang biasa dilakukan untuk menafkahi keluarganya. Ya sedih, saya nangis, saya ya sakit gitu sini. Saya ya metik kopi, saya diurak-urak sama orang Pakel itu. Sampai tukaran saya sama orang Pakel, jangan dipetik kopinya gitu. Ya saya bilang, siapa yang tanam kopi? Kan gitu, kamu kan bukan yang naman, kamu yang hanya orang tani gitu saya. Iya, bukan saya yang tanam gitu. Ini punya saya sudah hak milik punya Pakel gitu katanya. Sumiati adalah salah satu potret dari 300 buruh perkebunan yang juga kehilangan nafkah akibat rusaknya 95% areal kebun di Afdeling Taman Glugo oleh sejumlah oknum warga Desa Pakel dan Bayu. Jadi sekarang ini tenaga saya tadinya 300 lebih, sekarang itu hanya 25, 35. Karyawan saya semua ngeluhnya, Pak, gimana Pak sekarang ini saya akan hidup untuk menghidupi keluarga, Pak. Sekarang ini saya sudah tidak punya lahan, Pak. Terus saya bilang ya kita ini semua prihatin, juga kita jangan lepas minta sama Yang Maha Kuasa. Itu Yang Maha Kuasa nanti yang bisa memberi keadilan. Bahkan, bagi buruh perkebunan yang bekerja di area lahan yang masih tersisa, ia pun juga terancam kehilangan nafkah jika kejadian ini terus berlanjut. Sudahlah, untuk warga Pakel saya mohon, hentikanlah
kayak gini, yang seperti ini. Kasihan sama saudara-saudara yang ada di sini semua. Mereka lah yang jadi korban untuk kepentingan Anda. Aksi penjarahan dan perusakan ini dipicu oleh sejumlah oknum warga di Desa Pakel dan Bayu yang merasa memiliki lahan perkebunan milik PT Bumisari Maju Sukses. Ya mungkin banyak dari tadi di pojok tawa-tawa, ya terserah, semua orang terserah. Jangan ngentengin surat. Apa yang mau lagi pengadilan Jakarta? Sejak tahun 1989, pemerintah telah menetapkan kepemilikan lahan perkebunan seluas 1.189 hektar atas nama PT Bumisari Maju Sukses melalui penerbitan 2 sertifikat hak guna usaha atau SHGU nomor 2 dan 8. Usai dilakukan perpanjangan pada tahun 2004, 2 SHGU milik PT Bumisari ini berlaku hingga tahun 2034. HGU nomor 1 dan HGU nomor 8 itu juga diperpanjang sampai tahun 2034. Nah, itu proses perpanjangannya sejak tahun 2004. Nah, dalam proses perpanjangan itu kemudian pihak BBN melakukan penegasan batas. Penegasan batas itu kemudian merubah atau memecah sertifikat itu menjadi 4 sertifikat, yaitu HGU nomor 295, 296, 297, dan 298. PT Bumisari juga tidak pernah dibatalkan HGU-nya, baik melalui mekanisme sengketa maupun mekanisme tidak sengketa. Baik di BPN Pusat maupun di BPN Banyuwangi, juga sampai saat ini tidak ada yang berkaitan dengan pencabutan HGU, pembatalan HGU, atau bahkan kemudian HGU ini hilang. Bahkan, Pemkab Banyuwangi telah menyurati Kepala Desa Pakel pada tahun 2013 dan 2019 terkait keabsahan SHGU milik Bumisari. Namun sejumlah oknum warga Desa Pakel dan Bayu tetap ngotot merasa berhak atas tanah tersebut. Pada tahun 2013, Bupati Anas itu sudah kirim surat kepada Kepala Desa Pak Mulyati, tembusannya kepada camat. Hanya Kepala Desa Pak Mulyati tidak menyampaikan secara gamblang kepada masyarakat bahwa tanah yang 1000 hektar sudah ada HGU-nya. Tuh, pada tahun 2015-nya kirim surat lagi. Bupati Anas, batas wilayahnya tidak ada perubahan. Status administrasinya batas wilayah, bukan hak kepemilikan tanah. Hanya yang ikut administrasinya di Pakel itu hanya kependudukannya aja. Karena ini pindah-pindah kecamatan 2 kali, ini mengikuti batas wilayahnya. Satu persatu, oknum warga Desa Pakel dan Bayu yang dahulu ikut melakukan perusakan akhirnya sadar dan mengakui perbuatannya salah. Nah, maka sampai sekarang kalau semua batas wilayah itu Pakel itu sesuai dengan akta dusunil mau merebut ke sini, ini salah mutlak. Maka saya atret di dalam perjuangan itu. Warga bersikukuh menduduki areal perkebunan berdasar akta 29 yang tak punya kekuatan dalam hukum agraria Indonesia. Pak Lurah buat surat berdasarkan akta 29. Saya sebagai ketua tim TPP-nya dibentuk menjadi ketua TPP. Setelah diurus akta 29 tidak bisa ternyata, sampai saya menjadi sidang di PTON. Akta 29 tidak pernah diajukan kepada instansi yang terkait. Surat ini kepada masyarakat bahwa tanah hak rakyat. Saya berani mengatakan kepala desa ini menjadi provokator. Upaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan telah dilakukan oleh PT Bumisari dengan oknum warga Desa Pakel dan Bayu yang diduga melakukan perusakan lahan perkebunan. Kita itu menyampaikan bahwa legalitas yang kita punyai itu sudah sah secara hukum. Nah, endingnya nanti kalau memang ada suatu penyelesaian warga yang menjarah itu
menyadari kalau itu adalah HGU, tanah negara, kita akan melakukan suatu sistem yang tidak merugikan warga dan malah menguntungkan secara KSU. Meski PT Bumisari telah menempuhi proses mediasi yang difasilitasi Sekretariat Daerah Pemkat Banyuwangi pada 2019 dan menyatakan keabsahan SHGU milik PT Bumisari, namun sejumlah oknum warga Desa Pakel dan Bayu tetap ngotot merasa memiliki lahan meski tak berdasar. Dan selanjutnya, perusakan dan penjarahan masih terus terjadi. Pagi hari menjadi saat yang dinanti bagi ribuan petani di bawah naungan PT Bumisari Maju Sukses. Terlebih di saat memetik hasil kebun, buah keringat, dan kerja keras mereka selama ini. Kami berpesan untuk warga, berpikirlah secara jernih, artinya mengerti tentang artinya itu aturan-aturan, undang-undang maupun dasar-dasar yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Dan kita sebagai warga negara harus patuh kepada semua aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan kita harus mentaati apa yang sudah menjadi ketetapan oleh pemerintah. Aksi kerusakan dan penjarahan kini membuat mereka khawatir akan kelangsungan mata pencaharian mereka. Kini, mereka hanya bisa berharap, apakah pemerintah akan diam dengan aksi-aksi melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab?